Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Bagaimana kabarmu hari ini? Kamu siap menemani waktu-waktu horormu dengan video-video aneh, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Dimulai dari hampir seluruh ilmu pengetahuan, imajinasi fiksi, bahkan pamflet-pamflet kuno, ada beberapa makhluk mitos yang telah mempesona imajinasi kita, bahkan telah menjadi inspirasi selama berabad-abad. Contohnya makhluk mitos, pionik, peri, dan tentu saja mermaid. Mungkin video yang akan kami bagikan berikut akan membuatmu berpikir berulang-ulang tentang keberadaan mermaid. Entah kenapa, lebih banyak orang percaya bahwa mermaid itu nyata dibandingkan makhluk legendaris lainnya. Menurut situs debat.org, jajak pendapat publik selalu menunjukkan persentase yang luar biasa dari orang-orang yang percaya akan keberadaan mermaid, yaitu hampir 70%. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah mermaid itu nyata? Ketika kita mendengar tentang mermaid, kita langsung berpikir tentang lautan yang luas dan misteri yang disembunyikan di dalamnya. Faktanya, hanya sebagian kecil lautan yang telah dieksplorasi. Beberapa orang percaya baru 5% dari luas total laut yang baru diketahui manusia. Pada tanggal 9 Januari 1493, penjelajah terkenal Italia, Christopher Columbus, menggambarkan pertemuannya dengan mermaid di dalam jurnalnya. Saat berlayar di lepas pantai Republika Dominika, penjelajah hebat ini bertemu bukan hanya satu, tapi 3 mermaid yang menakjubkan. Dia menggambarkan apa yang telah dia lihat di dalam jurnal pribadinya. Kisah pertemuan di jurnal milik Columbus ini telah menjadi pembicaraan panas di kalangan teori konspirasi. Sebagian dari ahli menyatakan jika Christopher Columbus sebenarnya hanya melihat hewan laut yang bernama manatee atau sapi laut. Hal ini didasari dari tulisan di dalam jurnal itu. Columbus menggambarkan putri duyung itu tidak secantik yang dilukis, meskipun mereka memiliki penampilan wajah seperti manusia. Namun beberapa ahli lainnya yakin jika Columbus benar-benar telah bertemu mermaid dalam penjelajahannya. Jika bagimu itu masih belum cukup, masih ada penemuan lain yang membuatmu akan bertambah bingung. Beberapa dekade yang lalu, para arkeolog telah menemukan sebuah lukisan kuno yang terukir di dinding gua The Cave of Swimmer di Mesir. Beberapa ahli meyakini jika ini berasal dari 30.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Bukan asalnya yang menjadi perbincangan, melainkan lukisan kuno itu menggambarkan sesuatu yang aneh di dalamnya. Di dalam lukisan pertama, kita dapat melihat beberapa makhluk yang menggambarkan seperti mermaid, seperti memiliki ekor ikan, tubuh manusia, juga memiliki tangan, dan lainnya. Dan di lukisan kedua juga menunjukkan makhluk yang sama, akan tetapi juga terlihat beberapa manusia normal di sana. Dua teori menyertai keanehan lukisan ini. Teori pertama menyatakan jika lukisan itu mungkin hanya menggambarkan manusia kuno yang berenang menggunakan peralatan renang yang mirip dengan ekor ikan. Sedangkan teori kedua menyatakan jika gambar itu melukiskan bukti bahwa adanya kehidupan mermaid di masa lalu yang berdampingan dengan manusia, sebab kita dapat melihat perbedaan bentuk antara manusia dan gambar yang diperkirakan sebagai mermaid, namun mengalami kepunahan atau mungkin tersembunyi dari kita.
Karena di gambar pertama, kita dapat melihat beberapa manusia yang memegang senjata yang seolah-olah sedang membunuh beberapa mermaid, sehingga memunculkan teori mungkin saja pernah terjadi konflik antara makhluk mermaid dan manusia. Akhirnya muncullah pertanyaan, jika benar kehidupan mermaid itu benar ada, di manakah mereka sekarang? Punah? Atau mungkin menyembunyikan diri dari kehidupan manusia? Meskipun lukisan kuno tadi telah menjadi perdebatan di antara para ahli, namun di belahan dunia lain ternyata juga pernah ditemukan sebuah relief yang menggambarkan kehidupan mermaid. Tidak banyak yang pernah mendengar tentang situs arkeologi Chandra Ketugar di India yang terletak sekitar 35 km dari Kolkata, India Timur. Situs ini dulunya adalah kota pesisir yang makmur yang terlibat dalam perdagangan internasional sekitar tahun 400 sebelum Masehi hingga 1250 Masehi. Namun sekarang yang tersisa di situs tersebut hanyalah sisa-sisa candi Buddha yang dibangun dari batu bata dari abad ke-10 Masehi. Pada tahun 1906, survei arkeologi India menemukan sebuah relief yang telah menyebabkan para arkeolog berdebat tentang keasliannya karena ada beberapa relief dan plakat yang menggambarkan bukti adanya kehidupan mermaid. Plakat pertama menunjukkan makhluk mermaid yang berenang di pantai atau danau, sepertinya sedang memegang semacam cermin atau bunga. Juga terlihat kerumunan orang-orang yang berkumpul di pinggiran danau itu. Mereka sepertinya sedang memandang ke arah makhluk mermaid itu, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak biasa. Terlihat juga seorang bangsawan atau kepala suku di tempat kejadian dengan kereta kudanya. Salah satu asistennya menunjukkan mermaid itu kepadanya. Dan juga terlihat 3 pria berdiri di tepi pantai, tampaknya dengan jaring ikan besar tergantung di bahu mereka. Dan plakat kedua menunjukkan makhluk mermaid yang sepertinya terperangkap di dalam jaring ikan. Para ahli berteori, bisa jadi mermaid pada plakat kedua ini menggambarkan mermaid yang sama dari plakat pertama. Tapi di plakat kedua ini, mermaid itu tidak memiliki cermin atau bunga. Jadi bisakah plakat atau relief yang ditemukan ini menjadi bukti bahwa kehidupan mermaid itu benar adanya? Tentu penemuan ini membuat kita bertanya-tanya, apakah relief tersebut hanya menggambarkan pemandangan dari legenda kuno? Atau itu merupakan peristiwa nyata yang pernah disaksikan masyarakat Chandra Ketugar sekitar 2200 tahun yang lalu? Jika itu masih belum cukup untuk membuatmu heran dan bertanya-tanya tentang kehidupan mermaid, masih ada contoh-contoh lain yang pernah ditemukan di seluruh belahan dunia yang akan membuatmu semakin terheran-heran dan bertanya-tanya. Coba kita lihat. Sebuah mural yang diberi judul Ramakin di dinding kuil Wat Prakayo, yaitu kuil Buddha Zamrud di Bangkok yang menggambarkan kisah Hanuman dan mermaid yang bernama Shuvana Maka. Ukiran kuno di kuil ada Aleppo, Suria, yang diperkirakan berasal dari abad ke-14 sebelum Masehi, menggambarkan sosok Apkallu yang digambarkan sebagai makhluk hibrida manusia ikan. Selanjutnya sebuah relief manusia ikan di laut yang berada di istana Raja Ashur Sargon II di Dursarken, Khorsabad modern, yang diperkirakan berasal dari tahun 721 hingga 705 sebelum Masehi, yang menggambarkan makhluk menyerupai mermaid atau manusia ikan. Sebuah ukiran yang sama membingungkan yang berada di dinding katedral Clonfert, County Galway, Irlandia. Ukiran relief itu menggambarkan sosok makhluk mermaid yang diperkirakan berasal dari abad ke-15 dengan sisir dan cermin di kedua tangannya. Dan sebuah lukisan bestiari yang sekarang disimpan di Museum Inggris diperkirakan berasal dari tahun 1230 hingga 1240 Masehi.
menggambarkan sosok mermaid yang berusaha menidurkan para pelaut dengan lagunya, dan terlihat seorang pelaut sedang menutup telinganya dengan jari agar tidak mendengar lagu dari sosok mermaid itu. Dari sekian banyak ukiran dan lukisan kuno tadi telah menyebabkan orang-orang tak henti-hentinya untuk mencari tahu tentang kebenaran kehidupan mermaid. Mermaid adalah makhluk yang mempesona yang digambarkan hidup di bawah permukaan air. Mungkin ini bukanlah suatu kebetulan. Mungkinkah makhluk-makhluk ini hanya sebuah mitos? Atau mereka benar-benar nyata? Jika iya, di manakah mereka sekarang? Atau mereka memang sengaja untuk menutupi jejak mereka dari manusia? Kamu punya teorinya? Jika iya, coba tuliskan komentarmu di kolom komentar. Kami senang mendengarnya. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia. Sudah kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Saya Robi undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam anomali.